Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sakila Putri dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3A Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dua materi, yaitu dalalah dan nasih mansuh, sebagaimana untuk menuntaskan mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah usul fiqh. Baiklah, langsung saja materi pertama, yaitu dalalah. Pengertian dalalah. Dalalah adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu yang disebutkan. Pertama disebut madlul, yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil, yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum. Adapun pengertian yang lain, dalalah itu sendiri menurut bahasa adalah maksud tertentu. Dan dalam ilmu usul fiqh dapat ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian yang ditunjuki oleh suatu lafadz dengan kata lain, petunjuk suatu lafadz kepada makna tertentu. Dalalah adalah hubungan antara al-dal dan al-madlul. Al-dal adalah lafadz, sedangkan al-madlul adalah makna lafadz. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam dalalah menurut ulama Hanafiyah. Ulama golongan Hanafiyah membagi dalalah menjadi dua bentuk, yaitu dalalah lafidiyah dan dalalah ghairu lafidiyah. Dan yang dibahas kali ini adalah dalalah lafidiyah. Dalalah lafidiyah adalah petunjuk berbentuk lafadz dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata. Dalam penunjukannya pada suatu makna, Imam Abu Hanafiyah membaginya ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama ibaratu annas, yang kedua isyaratul annas, yang ketiga dalalatu annas, yang keempat adalah iktadau annas. Baiklah, selanjutnya yaitu kehujahan dari dalalah. 4 macam dalalah yang telah disebutkan di atas tadi, khususnya yang dalalah hafidiyah, dapat dijadikan pegangan ataupun hujjah untuk menentukan arti suatu nas dalam suatu penetapan hukum. Hanya saja kekuatan di antara 4 macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan dalalah tersebut dalam istinbat hukum tidaklah sama. Dalalah ibarat atau eksplisit adalah dalalah yang paling kuat, dan dalalah iktida adalah dalalah yang paling lemah. Menurut mazhab Hanafi, tingkatan dalalah tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah dalalah al-ibaroh, yang kedua dalalah al-isyarah, yang ketiga dalalah an-nas, dan yang keempat adalah dalalah al-iktida. Dengan urutan-urutan ini, maka apabila dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan arti yang dipahami dengan dalalah yang satu dengan arti yang dipahami dengan dalalah yang lain, maka didahulukan arti yang dipahami dengan dalalah yang lebih kuat. Jadi, arti yang dipahami dengan isyaratun annas didahulukan daripada arti yang dipahami dengan dalalah-dalalah yang lain. Baiklah, materi yang kedua yaitu dalalah dalam perspektif Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Baiklah, langsung saja, yaitu pengertian mantuk dan mafhum. Mantuk pada dasarnya adalah isim maf'ul yang secara bahasa berasal dari kata natako yang tikunutkhon, yang berarti pembicaraan. Secara sederhana, mantuk berasal dari kata natako yang bermakna terucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Al-Qaton menjelaskan di dalam bukunya bahwa mantuk adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafadz menurut ucapannya, yakni petunjukan makna berdasarkan materi-materi huruf-huruf yang diucapkan. Petunjuk atau dalalah lafadz kepada makna ada kalanya kepada bunyi mantuk arti tersurat perkataan yang diucapkan itu, baik secara tegas maupun ada kemungkinan makna lain dengan takdir maupun tanpa takdir. Sebagaimana contoh mantuk pada surah Al-An'am ayat 145. Baiklah. Selain itu, adapun pengertian mafhum sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Al-Amidi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
mafhum sebagaimana yang termuat di dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam adalah makna yang dipahami dari lafadz, bukan menurut yang dibicarakan. Al-Juwaini mendefinisikan mafhum dengan pengertian yang diperoleh dari arti yang tidak disebutkan secara jelas. Berdasarkan definisi ini, dapat diketahui bahwa mafhum adalah setiap makna yang dipahami dari suatu lafadz yang makna tersebut berada di luar ruang lingkup yang tersurat. Mafhum terbagi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah makna yang dipahami dari kalimat-kalimat dengan jalan mutabaqah. Mutabaqah adalah kesucian antara yang disebutkan dengan yang tidak disebutkan. Sedangkan mafhum mukhalafah adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Para usuliyin membagi mafhum menjadi dua bagian pokok, yaitu yang pertama mafhum muwafaqah atau juga dinamai dengan dilalah nas, dan yang kedua mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk, atau juga berarti makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan. Mafhum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu fahwal kitab, dan yang kedua yaitu lahnul kitab. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam mantuk. Para ulama usul fiqh membagi mantuk kepada 3 macam: nas, zohir, dan muawal. Nas yaitu tidak mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan makna. Nas terbagi dua, ada yang sharih, jelas, apabila lafaz yang digunakan menunjukkan dengan tegas dan jelas maknanya, baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks atau nas, atau hanya dikandung maknanya oleh nas. Baiklah, mantuk sharih dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang diistilahkan dengan ibarah al-nas dalam istilah ulama Hanafiyah. Mantuk ghairu sharih adalah petunjuk lafaz atau suatu ketentuan hukum yang diperoleh dengan melihat keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dari mantuk. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa mantuk ghairu sharih terbagi kepada 2 macam, yaitu penunjukan itu dimaksudkan oleh pembicara, yang kedua penunjukannya itu tidak dimaksudkan oleh pembicara. Selanjutnya yaitu macam-macam mafhum muwafaqah. Jadi mafhum muwafaqah adalah pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafaz atau lafal yang disebutkan. Mafhum muwafaqah dapat dibagi dalam yang pertama fahwal kitab, dan yang kedua lahnal kitab. Baiklah, selanjutnya yaitu al-was, al-qoyah, al-syart, al-a'dad, dan al-laqab. Dalam pembagian mafhum mukhalafah ini akan diringkas hanya menjadi 5 bagian, yaitu mafhum al-laqab, mafhum al-sifat, mafhum al-syarat, mafhum al-qoyah, dan mafhum al-adad. Baiklah, selanjutnya yaitu syarat mafhum mukhalafah. Ulama yang membolehkan berhujjah dengan mafhum mukhalafah mengemukakan beberapa syarat dalam menggunakan mafhum mukhalafah sebagai hujjah. Syarat tersebut yang pertama yaitu mafhum mukhalafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuk maupun mafhum muwafaqah. Yang kedua, yang disebutkan hanya kata-kata yang kasar. Mafhum mukhalafahnya boleh memukuli, tetapi mafhum ini berlawanan dengan mafhum muwafaqahnya, yaitu tidak boleh memukuli. Yang ketiga, yang disebutkan mantuk bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Yang keempat, yang disebutkan mantuk bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Yang kelima, yang disebutkan mantuk harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Baiklah, materi selanjutnya yaitu nasih mansuh. Pengertian nas atau nasih. Secara etimologi, pengertian nas terbagi menjadi 3, yaitu al-ibtal artinya penghapusan, al-izalah artinya peniadaan, dan al-naql
artinya perpindahan. Secara bahasa, nas berarti menghilangkan atau memindahkan dan merubah suatu perkara dari suatu keadaan. Sedangkan dari segi bahasa atau lughah, nas atau nasih bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Nasih secara etimologi berarti menghilangkan, mengutip dan menyalin. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk pengamalan hadis. Bila ada dua hadis makbul yang tanakud, yang tidak dapat dikompromikan atau dijamak. Bila dapat dikompromikan, hanya sampai pada tingkatan mukhtalif al-hadis. Kedua hadis makbul tersebut dapat diamalkan. Bila tidak bisa dijama atau dikompromikan, hadis makbul yang tanakud tersebut ditarij atau dinas. Sedangkan nas atau nasih menurut istilah ulama usul adalah syari, menghilangkan suatu hukum syara dengan dalil. Dengan demikian jelas bahwa nas atau nasih berbeda dengan tahsis, karena nasih terjadi antara dua nas yang turunnya tidak semasa, tetapi yang menaskahnya terkemudian dari yang dinaskan. Baiklah, selanjutnya yaitu syarat-syarat nas. Adapun adanya nas atau nasih dalam Al-Quran juga diperlukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dan telah disepakati oleh jumhur ulama 11, yaitu baiklah, yang pertama yaitu dalil atau ketentuan nasih harus terpisah dengan dalil atau ketentuan mansuhnya. Yang kedua, dalil nasih harus lebih kuat atau sama kuat daripada dalil yang mansuh. Jadi dalil Al-Quran hanya bisa dimansuhkan oleh Al-Quran atau dalil hadis mutawatir. Nasih harus berupa dalil-dalil syara. Kalau nasihnya tidak berupa dalil syara seperti mati, maka tidak disebut dengan nasih. Tidak adanya hukum bagi orang yang sudah mati, sudah bisa dipahami dengan akal tanpa petunjuk syara. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu hukum yang mansuh adalah hukum syara. Yang kelima, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya dimansuh. Yang keenam, kitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terkait atau dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian, maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam nas atau nasih. Yang pertama adalah nas Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua adalah nas Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga adalah nas sunnah dengan Al-Quran. Dan yang keempat adalah nas atau nasih sunnah dengan sunnah. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian takhsis dan perbedaan dengan nas atau nasih. Taksis adalah mengeluarkan sebagian daripada satuan-satuan yang masuk di dalam lafaz am, dan lafaz am itu hanya berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada, yang tidak dikeluarkan dari ketentuan lafaz atau dalil am. Perbedaannya yaitu nasih dan takhsis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain terletak pada fungsinya, yakni untuk membatasi kandungan suatu hukum, dan keduanya berfungsi untuk mengkhususkan sebagian kandungan dari suatu lafaz. Hanya saja takhsis lebih khusus pada pembatasan berlakunya hukum yang umum, sedangkan nasih atau nas menekankan pembatasan suatu hukum pada masa tertentu. Baiklah, adapun perbedaan di antara keduanya adalah takhsis merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafaz yang dikhususkan tersebut, sedangkan nasih menghapus atau membatalkan semua kandungan hukum yang ada dalam suatu nasih dan yang sebelumnya telah berlaku. Baiklah, itu selanjutnya
Taksis bisa dilakukan terhadap lafadz yang belakangan dan bisa pula terhadap lafadz yang datang beriringan atau datang belakangan. Sedangkan nasih mutlak hanya bisa dilakukan melalui lafadz yang datang kemudian. Yang kedua, taksis bisa dilakukan baik dengan dalil nakli maupun dengan dalil akli. Sedangkan nasih hanya bisa dilakukan dengan dalil nakli saja, hanya dalil nakli saja. Yang ketiga, taksis tidak berlaku pada perintah yang mengandung suatu perintah saja, seperti berilah si fulan. Sedangkan nasih bisa dilakukan. Terdapat kasus seperti itu. Baiklah, yang keempat, lafadz yang umum terdapat sesuai keumumannya walaupun setelah ditahsis, sedangkan lafadz yang dinasih tidak berlaku lagi. Dan yang kelima, yaitu dibolehkan mentahsis lafadz yang qat'i dengan qiyas, hadis ahad, dan dalil-dalil syara' lainnya. Pendapat ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Sedangkan dalam nas atau nasih tidak boleh mentahsis suatu lafadz yang qat'i kecuali dengan lafadz yang qat'i pula. Baiklah, kesimpulan dari ini semua, secara bahasa atau secara bahasa nasih atau nas berarti menghilangkan atau memindahkan dan merubah suatu perkara dari suatu keadaan. Sedangkan dari segi bahasa lughah, nasih bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Sedangkan tahsis adalah mengeluarkan sebagian daripada satuan-satuan yang masuk di dalam lafadz am, dan lafadz am itu hanya berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada, yang tidak dikeluarkan dari ketentuan lafadz atau dalil am. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.